Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini tanggal 16 September 2023. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu, sekarang sudah di tengah perbulan-bulan, di tengah bulan ya, 16 September. Berarti 2 minggu lagi kita memasuki tanggal yang terakhir. Berarti persis 2 minggu lagi. Sabtu minggu depan tanggal 23. Minggu depannya lagi adalah hari yang terakhir, tanggal yang terakhir di bulan September. Setelah itu kita memasuki bulan Oktober. Oleh karena itu mari kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Pernyataan Yesus, penyertaan Yesus maksud saya. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita penting hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Terbukti nyata, ini terbukti nyata. Saya disertai Tuhan, Bapak Ibu disertai Tuhan. Tidak pernah absen, tiap hari, tiap saat. Selalu beritakan firman Tuhan. Karena terbukti nyata, Yesusku luar biasa. Biarpun banyak tantangan. Nanti saya mau kupas sedikit singkat yang sudah kita baca tadi malam. Tentang Daniel pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai 12. Tentang Nebukadnezar membangun patung emas. Ya. Dan kita lanjutkan dengan Daniel pada pagi hari pasal 3, 13-30. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, karena bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar, karena Dia Bapa yang sangat kita cintai. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Yesus, anak Allah yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, amin, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan. Dia Tuhan segala Tuhan. Bersama Yesus, Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekayaan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus Raja di atas segala
Raja, haleluya. Yesus, Allah yang ajaib, Tuhanku juru selamatku, amin, haleluya. Yesus, tabib yang sempurna, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku, Tuhan, sucikan hidupku. Ampuni semua dosa salahku, Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang. Ampuni semua dosaku, hanya Tuhan Yesus, hanya Engkau Bapa, juru selamatku yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau bersama kami Tuhan. Sekali lagi mohon ampun segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Berfirmanlah Bapa, untuk kami baca kitab Daniel pasal 3. Dan izinkan kami untuk menjelaskan yang tadi malam Tuhan bicara Daniel pasal 2 pada waktu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas. Demikian keadaan dunia yang semakin kacau ini. Banyak manusia penuh dengan kesombongan seperti emas-emas, penuh dengan kemuliaannya menurut mereka. Nanti akan dihancurkan oleh batu yang besar. Itu Tuhan Yesus. Semua keadaan dunia akan lenyap, tapi hanya kepada orang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Ampuni segala dosa hamba. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita atas rahmat anugerah Tuhan, atas izin Tuhan pada pagi yang ini. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan selesaikan Daniel pasal ketiga ayat 13 sampai 30. Tapi saya izinkan saya akan kupas singkat ya. Yang kemarin saya belum jelaskan penjelasan yang tuntas. Secara singkat saya mau terangkan. Berkaitan dengan Daniel pasal 1 ayat 3. Pada waktu Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Patung emas ini bicara tentang sesuatu yang didambakan oleh manusia. Emas bicara kemuliaan. Emas itu barang mulia kan, logam mulia. Jadi kaitkan patung ada sesuatu berhala. Jadi jelas manusia atau Nebukadnezar. Nebukadnezar dari kata asal-usul Nebu, ya, dewa Babel. Babel artinya kekacauan, saudara. Jadi dewa kekacauan jelas ini. Dewa kekacauan siapa? Si iblis, Lucifer, yang akan merusak dunia ini. Nebukadnezar dan semua raja-raja dunia ini ingin mendirikan suatu kerajaan yang kekal, suatu kerajaan yang kokoh. Lihat aja masing-masing negara, ya, termasuk kita. Setiap kita pasti dong wajar ingin membangun suatu kekuatan yang luar biasa. Tapi yang jadi masalahnya itu kalau lupa sama Tuhan, sombong. Manusia kalau sudah hebat kan sombong, melupakan Tuhan, melupakan segala-galanya. Inilah bukti kesombongan manusia. Seringkali mulut manusia mengakui Allah adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, termasuk orang Kristen kita. Tapi dalam praktek hidupnya sering kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Maka nanti berarti pula nanti saudara kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 13, ini berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan Antikris 66. Karena apa? Raja Nebukadnezar membuat suatu patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kalau kita lihat sini angkanya ada unsur 6. 6 ini bicara angka manusia. Jadi jelas ini berkaitan dengan manusia makin hari menggunakan kekuatannya, menggunakan dengan segala kedagingannya, berarti menggunakan kekuatan manusia. Ya, akhirnya memang kenyataannya dengan kekuatan manusia pada waktu kita lihat Menara Babel, ya, sampai detik ini dengan HP makin hebat saat ini, dengan teknologi yang canggih, yang luar biasa, manusia bisa lupa sama Tuhan. Dengan adanya online, contoh online ini, dengan ada online ini, ibadah online, banyak orang-orang sudah malas tidak ke gereja. Ya, ikut Zoom aja, saya suka lihat perhatiin, tampil namanya di Zoom, tapi kenyataan orang belum tentu ada itu. Itu manusia.
Ya, diizinkan sama Tuhan ini terjadi, tapi banyak disalahgunakan. Teknologi makin canggih, makin hebat, tapi manusia juga bisa makin jauh dari Tuhan. Ya, termasuk nanti kalau kita baca Daniel pasal 3, 4-7, perintah untuk menyembah patung ini. Banyak manusia-manusia dengan segala kekuatannya supaya dihormati, ingin namanya populer. Akhirnya apa? Ya, membuat sombong dan lupa sama Tuhan. Ya, termasuk hukuman Nebukadnezar kepada perapian itu berkaitan dengan, lihat ini saudara. Perapian itu bicara tentang menyala, itu menggambarkan aniaya atau antikris. Sengsara yang hebat nanti akan terjadi saudara. Keadaan akhir zaman ini. Jadi jelas itu semua berkaitan dengan akhir zaman. Dikatakan seteru menuduh. Ya, tuduhan dan kemudian aneh besar akan terjadi. Sebab ikut Yesus memang ya, orang Kristen banyak yang akan mengalami aneh besar seperti yang saya pernah baca di dalam 2 Timotius. Siapa orang beribadah kepada Tuhan akan banyak mengalami aniaya. Jadi siap saudara. Ya, menghadapi situasi yang pelik yang akan datang harus siap. Kenapa? Keadaan dunia makin hari makin tambah baik. Makin hari makin kacau. Seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa-masa yang sukar. Oleh karena itu mari kita kesempatannya mas ini, kesempatan kita makin hari mau cinta Tuhan, makin hari kita mau sungguh sama Tuhan, supaya hari-hari kita tidak melangkah mau kedagingan kita, tapi kita melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sekarang dari ayat 13 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadra, Mesa, dan Abednego menghadap, setelah orang itu dibawa menghadap raja. Jadi jelas kalau kita lihat sini saudara, ayat 13 sampai 15 itu tekanan untuk menyembah patung emas. Lihat ini, tekanan sudah. Berkatalah ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadra, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, suling, kecapi, rebab, gambus, seredam, dan berbagai macam jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung kubat ini. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan setia juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Wow, dahsyat saudara. Dunia menantang kita luar biasa. Maka yang pentingnya di sini kita punya Yesus yang besar. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Oh sungguh, mari kita baca berikutnya. Ayat 16. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi kalau ada ayat 16 sampai 18, tekanan dijawab dengan iman dan penyerahan total kepada Tuhan, saudara. Ya, coba kita berikutnya ayat 17. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wah, luar biasa. Sadra, Mesa, Abednego, Daniel memiliki iman yang teguh bersama dengan Yesus tampil akan pekan besar. Biarpun ancaman dunia yang luar biasa, situasi dunia saat ini banyak tantangan kepada kita orang Kristen. Misalnya ancaman, ya, tempoh hari pada beberapa tahun yang lalu pernah terjadi ancaman bagi orang Kristen. Siapa mengaku Yesus, ada pedang ini dibunuh saudara. Karena sesuai dengan firman Tuhan nanti akan masa-masa antikris, masa-masa tribulasi yang terjadi. Ini tantangan bagi Bapak Ibu. Tekanan untuk menyembah patung emas, tekanan untuk menyembah dunia ini. Bagaimana saudara mensikapi? Iblis, ingat ya saudara, iblis seringkali memakai filsafat agar manusia menyangkal kebenaran dan kemudian dengan terang-terangan melawan hukum Tuhan. Dengan filsafat juga Hawa dijatuhkan oleh iblis. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 1, Tuhan juga memperingatkan agar tidak seorang pun melawan kita dengan ilmu filsafat, saudara. Dunia dengan segala macam cara melawan dengan ilmu teknologi dunia yang kacau balau ini. Ya, kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, ya, kompromi dengan jalan kompromi atau dengan ancaman, kacau saudara. Maka pentingnya kita bersama dengan Tuhan,
supaya kita dengan bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kan hanya Tuhan satu-satunya, tidak lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Lanjutkan kita. Ayat 19 sampai 25 di dalam dapur api, saudara. Lihat, saya mau baca ayat 19 berikutnya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititikannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan saudara, orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego karena panasnya, dia sendiri yang mati. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, lihat berikutnya, kita baca ayat 23. Tapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada dia, benar ya Raja. Katanya 25. Tetapi ada 4 orang aku lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, luar biasa saudara. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di tengah-tengah kita punya masalah. Di tengah-tengah kita punya beban yang sangat berat. Tapi percaya berserah kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ternyata firman Tuhan dikenapi. Asal kita mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Maka akibat dari keteguhan iman dan penyerahan kita kepada Tuhan, mari berikutnya menjadi suatu kesaksian yang hidup saudara. Dari ayat 26 sampai 28. Ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, dan bau bakar-bakar pun tidak apa ada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30 yang terakhir. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego wilayah Babel. Jadi jelas mereka dipermuliakan, terjadi kebebasan beribadah diberikan. Oh, luar biasa, membuktikan bahwa Yesus menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, menyertai Daniel. Demikian Tuhan bersama kita. Asal kita andalkan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14. Mari sebagai ayat terakhir saudara. Keluaran 14 ayat 14. Janji Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan berperang ganti kita. Dan kita diam saja, artinya kita bergaul karib dengan Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mari kita makin hari kita dikuatkan dengan firman Allah di dalam kitab Daniel ini. Membuktikan pegang teguh komitmen Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Katanya tadi dikatakan, biarpun Allah, kalau tidak Allah, Tuhan tidak melindungi, dia tetap tidak mau menyembah. Tapi dia yakin bahwa Allah sanggup melepaskan. Bersama dengan Tuhan sanggup dia melakukan perkara ajaib. Sebab Yesus adalah sempurna. Dia Bapa kita. Oleh karena itu mari melalui firman-firman yang kita dengar,
membuat iman kita makin mantap dengan Yesus, makin cinta Tuhan, sebab Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia adalah Allah besar, Allah yang perkasa, Allah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar melalui firman Allah memberikan kekuatan kita, supaya makin hari kita makin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Amin. Bersama Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Apa yang dialami Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian sama halnya penyertaan yang sempurna menyertai Bapak Ibu bersama saya. Hari ini hari kita melangkah, tidak melangkah sendiri. Biarpun banyak pergumulan, masalah, tapi serahkan percaya kepada Tuhan bahwa Yesus bersama kita. Kalau bersama dengan kita, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Karena Allah Bapa kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.